Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Rosyid di channel Majelis Milenial. Kali ini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman saya tentang berirama membaca Al-Quran. Anda memiliki suara yang bagus atau bacaan Al-Quran Anda sudah bagus, tetapi irama bacaan Anda ya biasa-biasa aja. Saya punya solusinya. Atau Anda pengen mengaji seperti mereka? Bukan Mang Oleh dong, Odading. Rasanya seperti jadi Iron Man. Bukan. Tetapi seperti mereka. The Bros Team itu adalah nama geng mereka, yang mana anggotanya ada Ustadz Muzammil Hasbullah, ada Ustadz Taqi Malik, ada Ustadz Salim Bahanan, dan ada Ustadz Ibrahim El-Haq. Selain memiliki paras yang tampan mereka juga memiliki suara yang bagus, indah, merdu untuk didengarkan. Anda ingin seperti mereka? Maka ikuti terus video ini sampai selesai. Insya Allah 5 menit Anda bisa berirama. Check this out. Nah kawan-kawan, sesuai dengan thumbnail judul saya, insya Allah dalam waktu 5 menit Anda bisa menggunakan irama sebagai berikut. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep dasar dalam membaca Al-Quran. Ada 3. Yang pertama adalah tartil, membaca Al-Quran dengan benar, fasih, tajwidnya pas, panjang pendeknya pas, dengungnya pas, dan semuanya bagus. Itu termasuk dalam kategori tartil. Yang kedua adalah tadabbur. Apa itu? Memahami Al-Quran dari segi makna, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah tagonni. Apa itu tagonni? Memperindah bacaan Al-Quran. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang nomor 3, yakni tentang tagonni atau memperindah bacaan Al-Quran. Ada beberapa banyak irama, kurang lebih 7 atau 8 irama. Namun yang kali ini akan kita pelajari secara singkat adalah tentang irama kurdi. Tentunya kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan irama ataupun nama irama tersebut. Maka apabila Anda sudah memiliki suara yang bagus, kemudian bacaan Al-Quran yang bagus, maka sangat disayangkan apabila bacaan irama Anda, nada bacaan Anda kurang bagus juga. Maka perlu juga harus dibaguskan selain daripada bacaan Al-Qur'annya. Nah kawan-kawan, seperti apa metodenya? Saya rasa metode ini sudah cukup populer. Banyak sahabat-sahabat YouTuber yang lain juga membuat tutorial seperti ini. Namun ini pengalaman pribadi saya sendiri, yang mana dulu saya belajar membaca Al-Quran dengan berirama itu agak susah untuk seperti yang saya inginkan seperti itu. Karena apa? Metodenya saya kurang tepat. Saya cuma mendengarkan, kemudian mencoba. Ternyata setelah saya tahu metode ini, maka dengan mudah, dengan cepat saya bisa berirama menggunakan irama-irama tersebut. Contohnya adalah irama kurdi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, itu contoh bagian daripada irama kurdi. Nah, bagaimana caranya? Yakni seperti ini. Ada 4 rumus dasar dalam berirama kurdi ataupun metode untuk berirama kurdi. Yakni yang pertama adalah kurdi yang pertama naik, yang kedua kurdi yang kedua lepas, yang ketiga kurdi yang ketiga miring, dan yang keempat adalah kurdi yang keempat turun. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ini kita metodekan dengan berirama menggunakan irama kurdi. Seperti ini. Kurdi yang pertama naik, kurdi yang kedua lepas, kurdi yang ketiga miring, kurdi yang keempat turun. Kurdi yang pertama naik, kurdi yang kedua lepas, kurdi yang ketiga miring, kurdi yang keempat turun. Nah kawan-kawan, ada 4 rumus dasar untuk irama kurdi yang harus kita hafalkan dan ulang-ulang. Setelah irama rumus dasar ini kalian hafal betul, ingat betul di pikiran kita, maka kita mengaplikasikannya ke dalam bacaan Al-Quran. Untuk metode yang pertama, kita coba aplikasikan kepada suratul Fatihah, karena ini mempermudah bacaan kita. Contoh seperti ini. Ingat rumus yang pertama tadi adalah kurdi yang pertama naik. Maka kita cobakan ke ta'awud terlebih dahulu. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kawan-kawan, di sini kenapa akhir daripada syaitanir rajim tidak saya naikkan? Karena setelah itu membaca bismillah dengan langsung irama yang ditutup. Sebetulnya tidak terlalu berpengaruh besar. Boleh dinaikkan, boleh tidak. Namun saya mengambil yang diturunkan karena bagi saya itu lebih enak untuk didengarkan dibandingkan dengan yang naik. Misal kalau yang kita contohkan itu seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah itu kedengarannya kurang lembut seperti itu teman-teman. Maka saya mengambil contoh ataupun nada yang ujungnya itu diturunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah kemudian irama yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah di sini menggunakan beberapa variasi daripada ustadz-ustadz yang telah kita sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian kita masuk langsung ke suratul Fatihah bagian ayat yang kedua, yakni Alhamdulillah. Nah, di ayat Alhamdulillah itu kita menggunakan rumus yang pertama. Kurdi yang pertama naik. Maka kita coba aplikasikan semirip mungkin menggunakan irama kurdi yang rumus pertama tadi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, kurdi yang kedua lepas. Maka kita aplikasikan di surah Al-Fatihah yang ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kurdi yang kedua lepas. Oke, yang ketiga, kurdi yang ketiga miring. Kita aplikasikan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang keempat, kurdi yang keempat turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kawan-kawan, ada 4 ayat dan kita sudah menggunakan semua rumus dasar irama kurdi. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bagi kawan-kawan, 4 ayat ini dan 4 dasar irama kurdi ini sering teman-teman ulang terus, insya Allah itu akan mudah kita menghafal dan mengaplikasikannya di surah-surah Al-Quran. Kalau misalnya teman-teman mencoba di ayat Al-Quran, kemudian agak lupa, maka ingat rumus tadi. Kurdi yang pertama naik, kurdi yang kedua lepas, kurdi yang ketiga miring, kurdi yang keempat turun. Nah, kawan-kawan, itu sudah kita praktekkan 4 dasar irama kurdi dalam suratul Fatihah. Kemudian ada lanjutannya untuk surah Al-Fatihahnya, yakni bagian ihdinas siratal mustaqim. Nah, di dalam ihdinas siratal mustaqim saya tidak menggunakan irama yang pertama, namun saya menggunakan langsung irama yang kedua atau rumus yang kedua, yakni kurdi yang kedua lepas. Nah, kenapa demikian? Kalau misalnya ini saya pribadi, kalau menggunakan rumus dasar yang pertama, itu nadanya agak panjang karena setelah itu ayatnya kan sedikit mau habis. Jadi bagi saya enaknya itu pakai rumus yang kedua terlebih dahulu, tidak langsung yang pertama. Nah, itu sebenarnya tidak apa-apa, sesuai selera teman-teman sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kurdi yang kedua lepas. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman, untuk irama yang pertama dan yang kedua, awalnya itu nadanya sama, berangkat nadanya itu sama. Cuman yang berbeda adalah dari tengah ke belakang, itu agak berbeda. Kalau yang pertama, kurdi yang pertama naik. Kalau yang kedua, kurdi yang ke. Nah, dari kurdi yang per dengan kurdi yang ke awalnya sama. Yang berbeda adalah dari tengah ke belakang. Kurdi yang pertama naik, kurdi yang kedua lepas. Agak turun sedikit daripada nada yang awal tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Atau ujungnya mau ditambah frase seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan, itu lebih bagus. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Irama yang ketiga. Lalu kemudian tutup dengan irama yang keempat.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurdi yang keempat turun. Nah kawan-kawan, irama kurdi tadi memiliki 4 dasar. Cukup kawan-kawan itu ulang terus, diulang, kemudian diaplikasikan. Insya Allah dalam waktu 5 menit Anda bisa. Bukan berarti bagus dong, tapi bisa, minimal kita sudah berjalan di irama kurdi, minimal itu. Maka insya Allah dalam waktu 5 menit Anda sudah bisa menggunakan irama kurdi. Asalkan Anda istiqomah untuk mengulang rumus yang 4 tadi dalam irama kurdi. Nah kawan-kawan, cukup 1 irama kurdi dengan rumus 4 dasar tadi. Insya Allah teman-teman sudah bisa melantunkan irama kurdi dalam bacaan Al-Quran. Asal teman-teman istiqomah selalu mengulang-ulang rumusan tadi, kemudian diaplikasikan dalam suratul Fatihah. Itu diulang terus, dicoba rumusnya, diulang. Misalnya dalam waktu 3 menit mengulang rumusan itu, kemudian 1 menit berikutnya teman-teman coba mengaplikasikannya sedikit demi sedikit, kemudian dicoba sampai menit terakhir, dicoba. Insya Allah itu akan memudahkan kita dalam belajar irama atau belajar taghonni Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua istiqomah dalam belajar taghonni atau memperindah bacaan Al-Quran. Insya Allah apabila kita sudah melantunkan dengan bacaan Al-Quran dengan merdu, dengan nada yang indah, itu akan menambah kenikmatan kita dalam membacanya ataupun bagi orang-orang yang mendengarkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan apabila ada kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan ataupun ada saran, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya perbaiki, akan saya tambahkan apabila memang ada hal-hal yang tidak pas apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini agar saya tetap semangat untuk membuat video tutorial dan seterusnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dan tidak tertinggalan tutorial irama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.